dari 0303 1382429093. Kenalin, nama saya Afrido Habib Pratama dari Teknik Kimia, NIM 0303 1382 42 9120. Perkenalkan, saya Marshinda Tria Salsabila dari Teknik Kimia dengan NIM 030313 8242 9115. Perkenalkan, nama saya adalah Sukma Putri dari Teknik Kimia dengan NIM 0303 13824299103. Perkenalkan, nama saya Bella Amanda Ramadina dari Teknik Kimia dengan NIM 0303 138429127. Untuk pengertian dari bucket elevator ini yaitu peralatan yang digunakan untuk memindahkan material curah secara vertikal ataupun miring. Alat ini banyak digunakan di industri semen, pupuk, makanan, dan pelabuhan karena alat ini mampu mengangkut material dalam jumlah yang besar secara efisien. Prinsip kerja pivot bucket elevator. Cara kerja pivot bucket elevator dimulai saat material masuk melalui feed outlet. Bucket yang digerakkan oleh rantai atau sabuk membawa material ke atas. Di bagian atas, bucket berputar pada porosnya, sehingga material keluar secara terkendali melalui discharge spot. Sistem ini mencegah tumpahan dan cocok untuk material rapuh. Jenis-jenisnya, yang pertama, deep bucket. Bentuknya sudut potongan 45 derajat dengan dinding yang dalam. Kegunaannya cocok untuk material kering, ringan, dan berbentuk butiran. Material cepat masuk ke dalam dan keluar tanpa menempel. Contoh materialnya adalah jagung, beras, pasir, dan semen. Kelebihannya, kapasitas angkut berat, dan kekurangannya tidak cocok untuk material lengket atau basah. Kedua, shallow bucket. Bentuknya sudut potongan 45 derajat, tetapi dengan kedalaman lebih dangkal. Kegunaannya dirancang khusus untuk material lembab, basah, atau lengket. Materialnya lebih mudah terbuang saat pembuangan. Contohnya, tanah liat, lumpur kering sebagian, dan pupuk urea basah. Kelebihannya mencegah material menempel di dinding bucket, dan kekurangannya adalah kapasitas lebih kecil dibandingkan deep bucket. Ketiga, V bucket. Bentuknya V atau huruf U terbalik dan lebih kokoh. Kegunaannya digunakan untuk material yang keras atau berbongkah besar dan material berat dapat diangkut dengan aman. Contoh materialnya adalah pecahan batu, biji tambang, batu bara, dan kerikil. Kelebihannya adalah mampu membawa material berat dan kekurangannya adalah bobot bucket lebih berat memerlukan energi yang lebih besar. Bagian-bagian utama dari pivot bucket elevator terdiri dari bucket, rantai dan sabuk sebagai media penggerak, pulley dan sprocket sebagai transmisi, motor sebagai penggerak, dan juga case pelindung. Take up berfungsi untuk menjaga ketegangan rantai agar bucket bergerak stabil. Aplikasi penggunaan. Hampir semua dunia industri menggunakan peralatan pivot bucket elevator sebagai salah satu peralatan pengangkutan material, apalagi untuk memindahkan material ke tempat yang lebih tinggi. Adapun aplikasi dari penggunaan bucket elevator ini antara lain: 1. Pada industri semen digunakan untuk mengirimkan material dari rotary kiln ke silo. Kedua, pada pelabuhan digunakan untuk memuat dan membongkar material curah ke kapal atau gudang penyimpanan dengan aliran material lebih terkendali. Ketiga, pada pertanian, alat ini memudahkan pengangkatan gabah atau biji-bijian ke tempat penyimpanan. Keempat, pupuk industri atau kimia cocok untuk material lembab atau lengket seperti pupuk urea basah, tanah liat, dan bahan kimia granut. Bucket berporos memudahkan pembuangan material agar tidak menempel. Terakhir atau kelima, industri makanan dipakai untuk mengangkut gula, kakao, kopi, serta bahan pangan curah lain yang memerlukan perlakuan hati-hati agar kualitas tetap terjaga. Mengenai faktor-faktor utama yang menentukan pemilihan pivot bucket elevator, khususnya dalam konteks penerapan di industri proses. Pemahaman terhadap aspek teknis pemilihan peralatan ini penting untuk mendukung efisiensi pemindahan material, keamanan operasional, serta kesesuaian dengan karakteristik proses industri. Yang pertama itu adalah jenis material. Faktor pertama yang harus dianalisis adalah karakteristik fisik material yang akan dipindahkan.
Nah, untuk material fragile atau mudah rusak seperti biji-bijian, makanan ringan, atau produk farmasi, penggunaan pivot bucket elevator direkomendasikan karena pergerakannya lebih halus sehingga meminimalkan risiko kerusakan material. Jika material memiliki tingkat abrasi yang tinggi, seperti bahan padat kimia kasar, maka dibutuhkan bucket serta rantai dengan daya tahan aus yang baik. Pada material yang lembab atau lengket, diperlukan desain bucket yang memiliki sifat anti-lengket serta mudah dibersihkan guna menghindari kontaminasi atau penyumbatan. Yang kedua itu ada kapasitas dan laju pemindahan. Faktor kedua adalah kapasitas pemindahan material per satuan waktu, yang akan menentukan ukuran bucket, kecepatan elevator. Pivot bucket umumnya digunakan pada kapasitas menengah hingga tinggi, namun tidak dirancang untuk kecepatan operasi yang sangat tinggi. Oleh karena itu, penting untuk mencocokkan spesifikasi alat dengan kebutuhan laju proses. Yang ketiga, ada jarak dan arah pemindahan. Aspek berikutnya adalah jarak dan arah pemindahan material. Untuk pemindahan secara vertikal, sistem ini sangat sesuai. Jika perpindahan dilakukan secara kombinasi horizontal dan vertikal, desain pivot bucket memungkinkan untuk digunakan pada layout berbentuk Z, C, atau L. Panjang lintasan juga mempengaruhi desain rangka serta sistem penopang, sehingga perlu diperhitungkan dalam tahap perancangan. Yang keempat, fleksibilitas pengosongan. Faktor terakhir adalah kemampuan sistem dalam melakukan pengosongan pada beberapa titik atau multi-point discharge. Sistem ini memungkinkan pengosongan material di lebih dari satu lokasi, sesuai dengan kebutuhan proses distribusi. Hal ini sangat berguna untuk mendistribusikan material ke beberapa unit produksi secara efisien. Proses pengosongan dapat dikendalikan secara manual, pneumatik, maupun otomatis tergantung sistem kontrol yang digunakan. Nah, dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat 4 faktor utama yang harus diperhatikan dalam pemilihan pivot bucket elevator, yaitu yang pertama karakteristik material, kapasitas dan laju pemindahan, jarak serta arah pemindahan, dan fleksibilitas dalam sistem pengosongan. Pemilihan peralatan yang tepat akan berdampak langsung terhadap efisiensi proses, keselamatan operasional, dan keberlangsungan sistem produksi secara keseluruhan. Contoh perhitungan. Jika suatu kontainer diketahui memiliki kapasitas 1000, tingginya 4 meter, panjangnya 42 meter, dan lebar belnya 1,2 meter, dengan kecepatan 80 meter per menit. Untuk mengetahui kapasitas motor tersebut, dengan cara memasukkan data persamaan P1, P2, dan P3. Kita akan mendapatkan daya motor sebesar 32,25 kW. Kemudian untuk rules of thumb dari bucket elevator. Kecepatan bucket biasanya antara 1-2 meter per sekon. Jarak antar bucket itu sekitar 2,5 hingga 3 kali lebar bucket untuk menghindari tumpang tindih. Kapasitas dihitung dari volume bucket dikali dengan jumlah bucket yang lewat per menit. Kesimpulan dari presentasi kami ialah pivot bucket elevator memiliki desain yang sederhana, efisiensi tinggi, serta cocok digunakan di berbagai industri untuk pemindahan material curah secara vertikal.